dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya banggakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena meskipun hari itu panjenengan masih antusias ingin support Bunda Eva. Semoga kedepannya Bunda Eva semakin semangat tidak terjadi dengan jalan. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana di pagi hari ini Allah telah memberikan rahmat hidayah sebagainya sehingga kita dapat bertatap muka dalam diskusi pendampingan dua nanti tentang visi sekolah dan prakarsa yang punya misi tentunya merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Apabila visi sekolah yang pada tahun pelajaran 2022-2023 masih bisa digunakan atau tidak ada peninjauan kembali, insya Allah bisa, karena alhamdulillah di SMKN 1 Cermin ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar di IKN, sehingga alhamdulillah Bunda Eva ingin meningkatkan karena warga sekolahnya semua sudah mengenal istilah kurikulum Merdeka. Nah, dari JDP yang lain banyak yang belum menggunakan IKN, jadi istilahnya itu babat alas. Tapi Bunda Eva ini alhamdulillah sudah didukung kepala sekolah, bunda-bunda dan bapak-bapak, sehingga tinggal meningkatkan dan apa ya, dan nanti mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Jadi nantinya visi sekolah sudah bagus, Bunda, ya monggo. Tapi nanti ada perubahannya di prakarsanya, itu bisa. Ini Bunda ini, karena kemarin yang di SMA 1 menganti juga alhamdulillah juga termasuk sekolah penggerak. Jadi istilahnya visinya tidak ada perubahan, tapi ada perubahannya di prakarsanya, di misinya. Ibu Kamila sebagai guru praktek dari guru IPA, IPA ini juga akan menempuh untuk menggerak. Mudah-mudahan ini adalah merupakan proses perjalanan IPA untuk menuju guru penggerak. Mudah-mudahan nanti juga diikuti oleh yang lainnya, ya, sehingga semakin banyak, semakin baik, dan tentunya ini nanti sebagai guru penggerak itu berarti ada kewajiban untuk mengimbaskan untuk teman-teman yang lainnya. Ini harapan kita, dan saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah visi-misi ini atau visi dan prakarsa perubahan sekolah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau beberapa guru, dan tidak, tapi harus semua warga sekolah. Dan tentunya semua warga sekolah ini harus mempunyai komitmen bersama perubahan. Yang kedua, harus satu langkah, maksudnya jangan sampai ada banyak persepsi. Ini harapan kita. Jadi kita mempunyai pandangan yang sama dalam hal arah sekolah itu kemana. Itu memang harapan kita seperti ini. Sehingga nanti sebelum langkah kita diskusikan di sini, mana kira-kira prakarsa perubahan ini yang itu lebih efektif dan efisien. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya di forum diskusi kita kali ini. Saya Bu Eva Nuraini, CGP Angkatan 8, akan sharing bersama dengan semua tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Oke. Bu Kamila selaku pengajar praktek kami. Sepakatan selama sesi diskusi kita tadi mulainya ada sedikit lola, harusnya tepat lagi jam 7. Nanti jika ada yang sharing bareng boleh raise hand. Kemudian kita boleh bertukar pikiran bersama
Bapak Ibu semuanya juga punya harapan untuk ke depan kan? Karena hidup itu harus dengan impian. Kalau tidak ada impian maka kita akan stagnan. Karena tanpa kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Jadi makanya anak sekarang itu kan imajinasinya tinggi-tinggi, tinggal kita mengarahkannya saja. Karena imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu bersifat terbatas, sedangkan imajinasi itu mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Tentang video ini, ada suaranya? Ambil apa itu Bapak Ibu penanya? Narsis juga ya bannernya. Harus bercermin dulu mau kemana dia itu. Oh, dia melihat apa di situ? Belum lebih. Dan apa yang dilakukan oleh Bernard itu dulu, mau enggak? Terima kasih Bu Ika, teman-teman ya. Jadi film Bernard, cerita Bernard dan anak-anak ini tadi, bahwasanya Bernard punya angan-angan, punya mimpi tadi, dia akan menuju ke suatu tempat, istilahnya seperti tebing atau gunung es tadi. Dia membawa, tentunya kalau kita mau menuju ke suatu tempat pasti bawa sesuatu bekal. Di tasnya tadi peralatan untuk memanjat tebing itu tadi. Artinya berarti dia memperhatikan faktor dari luarnya, alat-alat yang dibutuhkan. Setelah semua alat itu dicoba untuk bisa berusaha menaik ke atas tebing tadi, ternyata alat-alat itu bisa membantu juga, tetapi belum optimal. Kemudian Bernard menyadari kekuatan dari dalam dirinya sendiri, berupa kuku yang tajam tadi. Nah, tentunya tidak dengan sekali panjat juga, meskipun yang menggunakan kekuatan dirinya sendiri, tetapi dengan jatuh bangun. Nah, sama seperti kita kalau meraih suatu hal itu berarti butuh sebuah proses, sebuah pembelajaran, sebuah pertumbuhan sesuatu di situ sehingga bisa mencapai puncak. Setelah mencapai puncak yang dicita-citakan, dimimpikan itu pun tidak boleh lengah. Kenapa? Karena tebing itu tadi kan sempat jatuh. Begitu Bernard lompat-lompat lagi dengan euforianya dia bergembira lupa. Kemudian akhirnya Bernard menyadari bahwasanya meskipun kita posisi sudah di atas di puncak, itu berarti kita harus tetap rendah hati. Oke, itu terima kasih. Terima kasih Bu Nunu. Benar ya. Mungkin pendapat yang disampaikan Bu Nunu tadi kan dia sudah punya impian yang dalam bentuk semaksimal mungkin, dan jangan lupa mesti ada satu tangan yang berperan besar. Siapa itu? Yang Allah. Semuanya kita pasrahkan kembali Allah. Kita boleh berencana. Saya berencana A, B, dan C dan seterusnya. Tiba-tiba di tengah jalan macet, ban bocor dan lain sebagainya. Maka apapun yang sudah kita planning itu hanya planningnya manusia. Tapi semuanya kembali lagi ke yang maha segala, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lanjut terus. Anak-anak itu memang unik dan punya potensi yang berbeda-beda. Kita kembalikan lagi ke visinya pendidikan Indonesia bahwa mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang dirumuskan dalam P3, profil pelajar Pancasila. Kemudian anak-anak penerapannya di P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemarin di P5 itu kita ada 3 tema.
kebekerjaan dan kearifan lokal. Dan dari ketiga tema itu kita mengetahui setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang ahli grendo, ya itu kerjanya grendonya rapi banget. Yang suka non-finishing kerjaannya rapi banget. Dari situ nanti kita bisa memetakan anak-anak masing-masing. Ada yang senangnya itu kerja sendiri juga ada. Ada yang senangnya membasuh dan lain sebagainya. Kita untuk murid yang semuanya nanti sudah tertempel di papan-papan itu, Bapak Ibu tinggal mengisinya. Kita tolong setiap Bapak Ibu dapat 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Pak Bagus. Oke. Kita tuh memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kan kita sebagai guru, aku lebih pengen muridku yang bagaimana? Enggak. Itu anak-anak yang mandirikan, bagaimana? Lanjut Bapak Ibu. Oke, yes. Yang kedua, bagus. Kita tuh percaya bahwa murid itu adalah saya bantu nempel apa ditempel sendiri nanti? Oh, tempel sendiri. Boleh. Ini tentang muridnya. Sadar betul bahwa biar 1, 2, 3, nanti yang 4-nya bisa ke sana biar nggak rebutan. Di sini semua bergerombol. Untuk nanti kita itu mau berubah benda. Untuk apa? Betul bahwa oh ini Paman. Oh ini nama saya. Oh iya betul. Waktu di sekolah ini ya, untuk Nah, ada di sekolah ini ya. tapi ini satu. Ya, ini satu Kali kali. soalnya. Warga di sekolah. Satu jatuh. Berapa bunda? Nomor 1. Ini dari situ. Nah, 2. Oke. Nomor 3. Nih. Oke, ya terima kasih. Menerima. Ya. Tapi saya dulu Pak. Ada sampai salah kamar ya. Satu, jangan salah 2, mungkin bisa membantu saya untuk membacakan hasil tulisan Pak. 1. Iya. Bagus dibantu nulisnya ya nak ya. Nah, ada itu Oleh teman-teman dan Bapak Ibu semua di sini, bahwasanya Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang ada yang bahagia, dan ada yang berkarakter, berkarakter bagus. disiplin, Oke, disiplin. semangat dalam belajar, Sudah dulu, disiplin, bagus. Semangat dalam belajar. sopan dan disiplin, Oke, sebentar dalam Sopan belajar. aja. Sopan. Kemudian ada jujur dan menjawab pantang menyerah. Baik. Saya bahwa murid adalah Oke. unik, Unik dan Oke. beragam. Unik dan Beragam. Unik dan beragam. Oke. Dan
masing-masing. Nah, Ya berarti berkarakter. sama kayak ini. Mempunyai karakter masing-masing. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, Oke. kemudian pribadi unik yang mempunyai macam-macam karakter. Oke, sama. Nah, berbeda-beda. Sama. Nah, pemegang masa depan bangsa Indonesia. Oke, pemegang masa depan bangsa. Oh, gantok, Pak. Pemegang masa depan bangsa. Ada lagi makanan? Ada ladang ibadah. Oke, ladang ibadah. Sebagai jariah dari Bapak Ibu guru semua ya. Karena satu ilmu kita yang siswa per individu. Kepentingan siswa dan tanggung jawab guru. Bentar Mbak, per individu. Oke, koma apa Mbak Ira? Kepentingan siswa dan tanggung jawab guru. Nah, itu sebagai kepentingan siswa. Satu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah unik Unik. dan berpotensi yang beraneka ragam. Unik dan berpotensi yang beraneka ragam. Oke. Mempunyai kesadaran masing-masing. Oke, mempunyai kesadaran masing-masing. Punya, sudah ya? Campur, kasih. Sabar. Sama. Punya keingintahuan yang tinggi. Punya keingintahuan yang tinggi. Keingintahuan. Betul. Iya, keingintahuan yang tinggi. Tinggi, pasti. Oke. Guru itu juga butuh dimengerti. Guru juga manusia ya, Bu. Warga di sekolah ini paham bahwa mempunyai komitmen untuk berubah ke arah lebih baik. Komitmen untuk berubah. Berubah lebih baik. Oke, lanjutkan. Yang kedua, cinta itu indah. Cinta itu indah. Oke. Yang ketiga, kita dan warga sekolah paham bahwa komitmen bersama untuk berubah. Sama, komitmen berubah lebih baik. Sama. Sudah. Kemudian perubahan, semua perubahan bisa dilaksanakan dengan kebersamaan dalam keberagaman. Oke, semua perubahan Bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan dengan kebersamaan dengan kebersamaan dalam keberagaman. dalam keberagaman. Lanjutkan. Kemudian mempunyai komitmen untuk berubah sama dengan yang tadi. Kemudian dengan kemampuan yang dimiliki akan menumbuhkan sesuatu yang baru dan lebih baik. Berarti ada perubahan ya? Ya. Ada perubahan. Ada perubahan. Menumbuhkan sesuatu yang baru dan lebih baik. Jadi, Yang terakhir, kedisiplinan akan dapat menciptakan perubahan. kedisiplinan. Kedisiplinan untuk menjadi lebih baik. Ya. Ya. Ada lagi? Sampun, Bu. Ya, mungkin beda dengan disiplin menurut Pak Aan. Jadi nanti disiplinnya bagaimana? Semangat dalam belajar harus itu. Karena kalau anak sekolah nggak semangat dalam belajar akan susah nantinya. Sopan, jujur, bertanggung jawab, bertakwa pastinya. Karena tadi kembali ke profil belajar Indonesia yang pertama, bertakwa. Kreatif, mandiri. Nanti semuanya yang tercakup di dalam P3 tadi. Terus kita percaya kalau menurut Bapak Kak tadi bahwa setiap anak itu
dan dimengerti, kemudian rasa cinta. Oke, lanjut Pak Tuh. Kita pada sekolah yakin untuk yang jelas kita ini lebih baik. Nah, mungkin kita mundur. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian berubah sesuai dengan perkembangan. Kemudian profesional, cerdas, bermoral, serta berdaya saing global. Kemudian dilanjutkan Pak Tus. Nah, ini visi yang sudah kemarin dilakukan perubahan visi Bunda. Ini terwujudnya lulusan bercita, cendekia, iman, takwa, akhlak. Kemudian luhur, kompeten dan berjiwa wirausaha. Mungkin ada yang ditambahkan lagi. Tadi itu kadang-kadang bahwa guru itu butuh diperhatikan, itu juga butuh diperhatikan. Kalau sekarang itu istilahnya ada namanya budaya merapi dengan jiwa, cinta dan kreativitas. Kalau kita mengajar anak dengan cinta, kita sentuh anak dari hatinya. Sama kayak kita kalau punya pacar, disentuh hatinya dulu, maka kan berontak sekali. Jadi sentuhlah anak itu dari hatinya. Maka tujuan akhirnya tetap harus ada iman, takwa dan akhlak. Lambat, maka muridnya juga apa? Kalau gurunya on time, maka muridnya juga on time. Karena murid itu mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi anak itu sudah tahu biasanya, ada penuh, untuk melayu. Tapi kalau gurunya sudah telat, kadang-kadang itu anak sudah ngaji, sudah dapat 3 surat, ada juga yang baru datang. Jadi anak juga mengikuti seperti itu. Kemudian kita harus sama dengan anak. Kenapa? Karena kalau kita dengan ramah, anak itu merasa dirangkul oleh kita. Kemudian mengajar dengan menyenangkan. Mengajar dengan menyenangkan itu seperti apa? Mengajar menyenangkan seperti apa yang kita inginkan? Itu kembali ke kodratnya anak kan. Jadi kalau anaknya senang ini pakai mendengarkan musik, maka kita sumber belajarnya juga harus seperti apa? Jadi kalau anaknya senang ini baca, ada anak yang senang ini audio, ada yang senang ini visual. Kita sedangkan persisnya dulu ya. Gimana dulu? Alhamdulillah anak-anak memiliki rasa bisa mengorganisasi teman-temannya, kemudian bisa merencanakan, melaksanakan sampai anak-anak bisa mendapatkan refleksi dari murid atau yang peserta menjadi teaching sampai dari wali siswanya masing-masing. Anak-anak juga kalau senang kemarin dengan teaching ada pengalaman baru ya? Kekuatan tim itu pada intinya ada pada setiap anggota. Kekuatan anggota ada pada kekuatan tim itu ada pada setiap anggota, dan kekuatan setiap anggota ada pada timnya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Seperti kayak satu lidi itu ya. Jadi harus satu kesatuan. Itu
kebiasaannya, bagaimana tentang pembelajaran pada hari ini. Tapi ternyata di sini sudah dilakukan. Jadi saya sertifikat dan saran saya juga sudah dilakukan, sehingga yang terakhir ini adalah tetap solid, ya, tetap solid, tetap support di kita sehingga sampai 4 bulan ke depan, 4 bulan ke depan sampai bulan November, Bu Ikhlas semangat, dan yang lain juga mengikuti jejak beliau. Ya mudah-mudahan ini masih ada sampai tanggal 25 Juli, program guru penggerak, ayo semangat. Karena kita juga tidak tahu ya yang nanti dan di tahun ajaran 2023-2024 semoga terwujud. Karena itu begitu luar biasa. Jadi vokal bisa mendesain sendiri. Jadi tidak perlu untuk sarjana untuk desain ke rental biasanya ya. Tapi anak-anak juga bisa desain untuk kita lakukannya. Begitu dengan yang lain. Semua sudah ada. Sarana, sarana itu sudah tersedia, sehingga kita tinggal mencoba anak-anak mengarahkan apa itu mengumpulkan anak-anak, apalagi di awal sudah ada apa asesmen diagnosis ya, ini mau kemana itu sudah di penjurusan awal. Jadi kita tinggal melangkah ke depan dan mensupport anak-anak supaya kejadian ini kita dipercita gitu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya dalam mendampingi diskusi tadi terdapat suatu kesalahan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi karena Bapak Ibu menyempatkan hadir walaupun masih dalam holiday ya, bukan liburan. Kita semangat terus, alhamdulillah panjenengan punya sahabat-sahabat Mas Jawa yang begitu luar biasa. Dan sudah tergerak ya, bergeraknya ini perasaan dan yang lain-lain yang budaya ya bergerak. Untuk mengikuti jejak budaya panggil sebagai guru program. Dan terima kasih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.